Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita masih belajar bab yang sama, yaitu mobilizing pasien tapi dengan skill yang berbeda. Di sini kita akan belajar dua skills. Skill yang pertama adalah using a slide sheet dan skill yang kedua adalah using a hoist. Jadi kita akan belajar bagaimana step-stepnya menggunakan kedua alat ini. Yang pertama adalah slide sheet dan yang kedua adalah hoist. Oke, di sini kita masuk ke skill yang pertama, bagaimana cara menggunakan slide sheet. Nanti akan saya jelaskan step by stepnya bagaimana cara menggunakan slide sheet. Nah, ini terlihat ya, ada dua orang nurse. Kenapa? Sudah dijelaskan di video sebelumnya kalau kita menggunakan slide sheet itu membutuhkan minimal dua orang nurse untuk mengoperasikannya. Nah, ini situasinya si pasiennya itu pingin dinaikkan ke bed yang agak ke atas supaya dia itu mungkin agak enakan di punggungnya atau di bagian lehernya gitu. Nah, yang pertama stepnya adalah memiringkan pasien ke sebelah kiri. Itu kita bisa bilang ke pasiennya roll. Maksudnya roll itu kan kalau kita cari di kamus bahasa Indonesianya digulung gitu kan, ya yang digulung itu ya pasiennya gitu. Kemudian step yang kedua adalah tak. Tak itu artinya menyelipkan. Jadi selanjutnya tuh diselipkan di bawah tubuhnya pasien. Kemudian step yang ketiga adalah kan setelah diselipkan kan tembus ke itu, slide sheet-nya tembus ke bagian yang lainnya. Nah, itu nanti setelah itu pasiennya di-roll lagi, dimiringkan ke sebelah kanan. Kemudian setelah di-roll lagi, slide sheet-nya itu ditarik ke sisi yang sebelah kiri yang dipegang oleh nurse yang rambutnya panjang. Nah, ditarik itu bahasa Inggrisnya pull. Kemudian step yang selanjutnya adalah mengangkat pasien ke bagian bed yang lebih atas. Nah, mengangkat itu bahasa Inggrisnya lift. Kemudian setelah pasiennya itu terangkat dan sudah diletakkan kembali di bednya, posisinya berubah ya agak ke atas gitu. Nah, ini selimutnya atau slide sheet-nya itu diambil lagi oleh nurse yang ada di sebelah kanan. Nah, sudah terlihat ya perubahannya tadi. Pasiennya itu tidurnya agak ke bawah. Nah, sekarang udah agak ke atas. Nah, biasanya kalau udah tidurnya agak ke atas gini, bednya itu dinaikkan. Kan kalau bed di rumah sakit itu kan di bagian atasnya itu kan bisa dinaikkan supaya posisi pasiennya tuh tidak tidur-tidur banget tapi agak naik. Nah, biasanya untuk makan atau untuk ngobrol gitu. Jadi biar nggak capek pasiennya. Nah, di sini kita akan mendengarkan percakapan antara tiga orang, dua orang nurse dan satu orang pasien. Nurse-nya itu bernama Julia dan Sue, dan pasiennya tuh bernama Mrs. Mackenzie. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dibuka halaman 100, cari audio 6.4. 6.4. We're just going to tuck the slide sheet under you, Mrs. Mackenzie. Why? We'll be able to lift you up the bed then. All right. First, roll over on your left side. That's it, Mrs. Mackenzie. Oh, That's good. Sue's going to tuck in the slide sheet. Okay, ready. Now, roll over on the other side. That's it. I'll just pull the slide sheet through to my side. Now, just relax. Julia and I are going to help move you up the bed. oh, all right. Okay. 1, 2, 3, lift. There. Now, roll over again on your left side. That's it. I'll take out the slide sheet now. Okay. I'll lift up the head of the bed so you can eat your lunch. Oh, thank you.
Nah, di slide ini merupakan kalimat-kalimat yang dikatakan Julia dan Sue tadi, step by step urutan bagaimana cara menggunakan slide sheet-nya. Oke, dimulai dari nomor 1. We're just going to tuck the slide sheet under you, Mr. Mackenzie. Maksudnya adalah kami akan menyelipkan slide sheet ini di bawah tubuhmu, Mrs. Kenzie. Itu maksudnya supaya minta izin dulu ke pasiennya. Ini kita mau melakukan step ini kepada Anda. Kemudian nomor 2, first roll over on your left side. Pertama, tubuhnya dimiringkan ke sebelah kiri. Kemudian she's going to tuck the slide sheet. Kemudian nurse yang berdiri di sebelah kanan itu dia menyelipkan slide sheet-nya ke bawah tubuhnya pasien. Kemudian now roll over on the other side. Tadi kan miringnya sebelah kiri, kemudian dimiringkan lagi ke sebelah kanan. I'll just pull the slide sheet through my side. Nah, salah satu nurse-nya itu dia narik slide sheet-nya. Kemudian Julia and I are going to help move you up the bed. Nah, ini pasiennya diangkat. Jadi Julia dan Sue-nya itu dia sama-sama memegang kedua sisi slide sheet-nya, kemudian diangkat pasiennya. 1, 2, 3, lift. Nah, ini ngasih aba-aba ya ke pasiennya supaya nggak kaget. Kemudian now roll over again on your left side. Nah, ini pasiennya disuruh lagi untuk miring ke sebelah kiri. I'll take out the slide sheet now. Kemudian slide sheetnya itu diambil. I'll lift up the head of the bed so you can eat your lunch. Jadi kalau bed di rumah sakit itu kan ada yang bisa dinaikkan jadi bagian setengah, di bagian yang biasanya untuk kepala pasien. Nah, itu di step yang terakhir si Julia dan Sue-nya itu menaikkan bednya supaya nanti Mr. Mackenzie-nya itu dia bisa makan siang. Nah, ini ada sedikit grammar yang perlu kalian pelajari. Kalau kita mendengarkan baik-baik audio yang sebelumnya ini dan audio-audio di bab-bab yang sebelumnya yang sudah kalian dengarkan, kita sering mendengarkan kata going to sama will. Nah, perbedaan going to sama will itu apa? Dimana yang kita ketahui going to sama will itu kan artinya sama-sama akan. Tapi di sini penggunaannya berbeda. Oke, saya akan menjelaskan contoh dari going to apa saja, will itu apa saja, dan perbedaannya itu apa. We use going to for explain a procedure before we do it. Kita menggunakan kata going to untuk menjelaskan prosedur sebelum kita melakukan itu. Jadi misalnya I'm going to tuck the slide sheet under you. Oh, berarti posisi nurse-nya itu dia belum menyelipkan slide sheet-nya itu ke pasien. Jadi dia kayak minta permisi dulu gitulah. Itu pakai yang going to. Kalau yang will, we use will for introducing the next step in a procedure while we're doing it. Kalau will itu kita pakai ketika kita akan menjelaskan sebuah prosedur sambil kita melakukannya. Jadi kalau kita bilang I'll tuck the slide sheet under you, artinya ya kita ngomong sambil kita menyelipkan slide sheet itu di bawah tubuhnya pasien gitu. Nah, sini contohnya untuk yang going to ada I'm going to take you to the shower. Aku akan mengantarmu ke kamar mandi. Itu artinya sebelum mengantar ke kamar mandi, nurse-nya bilang itu. Tapi kalau kita bilang I will take you to the shower, berarti sambil ngomong itu nurse-nya itu sambil nganter gitu. Di sini banyak banget contohnya perbedaan antara will sama going to. Nah, kalian tinggal baca aja, dan kalau ada vocabulary yang kurang jelas, kalian bisa cari di kamus. Ini adalah skill yang kedua, using a hoist. Bagaimana caranya menggunakan alat yang namanya hoist. Nah, ini baru saya tahu ya. Jadi hoist itu bentuknya itu macam-macam. Nah, kalau yang di bab sebelumnya, digambar di bab sebelumnya, di video sebelumnya,
Itu hoistnya kan nggak kayak gini, hoistnya itu dipakai di tempat tidur. Nah ini untuk yang di bab yang ini, skill yang ini, hoistnya itu digunakan oleh seorang fisioterapi untuk membantu pasien. Jadi yang pakai baju warna biru itu namanya fisioterapis, terus yang pakai baju warna putih ini itu dia nurse-nya gitu. Oke, nah ini ada percakapan antara seorang nurse yang bernama Bob dan seorang pasien yang bernama Walter. Untuk lebih jelasnya silakan, ya ini kebalik ya, silakan buka halaman 100 audio 6.5. 6.5. Hello, Walter. How are you this morning? Not too bad. That's good. I've brought a hoist to get you on your feet for a short walk today. Oh, do I have to? You'll be fine, Walter. It's important to mobilize quickly after your operation. All right. I'll bring the hoist up close first. Okay. Put your arms up, and I'll attach the straps of the sling to the hoist. Are they on? Yes. Now put your feet into your slippers. Okay. Yes, that's right. Now relax, and I'll hoist you up. Oh, that was easy. Good. Now hold on to the bars with both hands. That's easier with the hoist. Yes, you're doing very well. Now take a few steps. All right. Just go for a short walk today. Tomorrow you can go a bit further. Oke, nah itu tadi ya percakapan antara seorang nurse yang namanya Bob, nurse-nya laki-laki, dan seorang pasien, di mana pasiennya itu diberikan hoist supaya dia itu latihan jalan ya. Ini adalah di slide ini adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang digunakan si nurse-nya tadi dalam memandu pasiennya memakai hoist. Yang pertama, I'll bring the hoist up close first. Aku akan membawa hoistnya itu nyantol di atas gitu. Put your arms up and I'll attach the strap of the sling to the hoist. Pasiennya disuruh mengangkat tangannya supaya bisa dipakaikan strapnya, terus bisa strapnya itu nanti akan disambungkan sama slingnya, nanti slingnya itu akan nyambung ke atas. Kemudian now put your feet into your slippers. Sekarang letakkan kakimu itu ke sandal. Maksudnya adalah tolong pakai sandalmu gitu. Terus selanjutnya now relax and I'll hoist you up. Nah sekarang relax dan aku akan mengangkatmu menggunakan hoist. Jadi hoistnya ini udah digunakan ya, di step ini diangkat. Kemudian good. Now hold on the bar with both hands. Nah itu di samping-samping pasiennya itu udah ada pegangan. Jadi setelah diangkat hoistnya, nah pasiennya kan kayak gantung gitu kan, dia biar gak jatuh. Pasiennya disuruh untuk megang bar yang ada di kanan kirinya. Kemudian you're doing very well. Now take a few steps. Nah sekarang pasiennya udah bisa latihan jalan sambil pegangan barnya itu. Kemudian just go for a short walk today. Nah hari ini kita jalannya pendek aja jaraknya. Jadi ini adalah percakapan antara seorang nurse dan seorang pasien, di mana pasiennya itu dipakaikan hoist, terus pasiennya disuruh untuk latihan berjalan dengan memegang pegangan yang ada di kanan kiri pasiennya itu. Ini adalah tugas kalian. Jadi di video ini tugasnya tidak untuk membuat percakapan, tetapi tugasnya adalah menerjemahkan. Oke, saya jelaskan step per stepnya. Yang pertama, read the audio transcription 6.4 dan 6.5.
Pay attention of your pronunciation. Translate both of the audio transcription. Record your voice. Tugasnya adalah menerjemahkan percakapan yang ada di audio 6.4 dan 6.5. Kemudian setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, silakan di-record. Nah, untuk bahasa Inggrisnya itu juga di-record juga. Jadi kalian punya dua recording yang Inggris dan recording yang bahasa Indonesianya. Ketika kita merecord yang bahasa Inggrisnya, jangan lupa perhatikan pronunciation-nya atau perhatikan pengucapannya, karena pengucapannya nanti juga akan menjadi bagian dari penilaian. Sekian video kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada sesuatu yang kurang jelas, silakan chat saya secara pribadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.